warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojan Jelita dengan NIM 2436007. Saya dari kelas A1. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat database dan tabel pada MySQL PHP MyAdmin. Langsung saja kita masuk ke SAM-nya. Nah, di sini kita akan startkan terlebih dahulu di bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik admin yang di bagian MySQL. Nah, ini adalah tampilan awal di PHP MyAdmin. Lalu bagaimana cara membuat database-nya? Yang pertama kita masuk ke bagian databases. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk nama di database-nya. Di sini saya menggunakan perpustakaan. Setelah itu kita create. Nah, di sini sudah ada ya untuk database perpustakaan. Setelah itu kita akan masukkan untuk nama tabelnya. Di sini saya menggunakan tabel buku. Untuk kolomnya sini saya menggunakan 6 kolom. Setelah itu kita create. Nah, ini adalah tampilan untuk pengisian kolom di buku. Untuk yang pertama di sini kita akan memasukkan ID bukunya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan INT. Setelah itu kita akan aktifkan auto increment-nya. Fungsi dari auto increment ini adalah untuk mengurutkan ID bukunya agar lebih teratur. Setelah itu dari ID buku kita masuk ke judul bukunya. Judul buku. Ini kita menggunakan varchar. Setelah itu untuk panjangnya kita bikin 50. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pengarang. Kolom pengarang. Ini juga kita menggunakan varchar. Panjangnya juga kita samakan saja 50. Setelah itu kita masuk ke bagian jenis bukunya. Jenis buku. Ini kita menggunakan enum. Nah, sini kita isi jenis bukunya. Ini kita gunakan novel atau komik. Nah, setelah itu dari jenis buku ini kita masuk ke tahun terbitnya. Tahun terbit. Ini kita menggunakan varchar. Pengisiannya nanti ini juga kita menggunakan 50. Setelah dari tahun terbit kita masuk ke stok buku. Stok bukunya ada berapa? Ini kita menggunakan INT saja. Setelah itu ini juga kita isi 50. Nah, setelah semua terisi, maka kita save untuk pengisian kolomnya. Kita save. Nah, ini dia untuk kolom di tabel buku. Ada 6 kolom. Setelah itu bagaimana cara kita untuk mengisi data? Untuk mengisi data kolomnya, yang pertama kita masuk ke bagian insert. Nah, di sini kita akan isi. Untuk ID buku ini tidak perlu kita isi karena dia sudah auto increment tadi, maka dia nanti akan otomatis. Nah, di sini kita akan masukkan judul buku yang pertama. Ini kita bikin saja judul bukunya Mariposa. Setelah itu untuk pengarangnya, ini kita bikin pengarangnya adalah Lulu. Dan jenis bukunya kita pilih saja. Mariposa ini jenis bukunya adalah novel. Setelah itu tahun terbitnya. Nah, di tahun terbit ini kita isi saja di sini tahun terbitnya adalah 2018. Nah, untuk stok bukunya ini bebas, kita isi saja, misalnya ada 6 stok. Nah, untuk kolom selanjutnya ini juga kita isi bukunya. Ini kita isi sedikit berbeda. Ini judul bukunya misalnya Naruto. Nah, untuk pengarangnya ini adalah Hime. Itu
Nah, untuk jenis bukunya ini kita bikin yang kedua, yaitu adalah komik. Untuk tahun terbitnya kita bikin saja 1999. Nah, untuk stok bukunya ini kita bikin ada 10 stok. Nah, setelah kita isi seperti ini, kita coba go. Kita go kan? Nah, kita untuk melihatnya kita klik browser. Nah, ini sudah terisi ya. Untuk judul bukunya, pengarangnya, jenis, semuanya sudah terisi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengedit? Misalnya kita mau mengedit salah satu dari kolomnya. Misalnya di kolom Naruto ini. Caranya adalah kita klik edit. Maka di sini kita bisa editnya. Nah, misalnya kita ganti untuk stok bukunya ini, kita bikin tersisa 5. Setelah itu kita klik, coba buka. Nah, dia sudah terganti ya. Lalu bagaimana misalnya kita mau mengedit dalam skala banyak, maka ini kita klik check out. Setelah itu kita klik edit. Nah, di sini sudah ya, bisa ya untuk kita edit. Misalnya ini kita ganti juga tahun terbitnya Mariposa ini jadi 2009 misalnya. Lalu kita go, kita coba go kan. Nah, sudah terganti ya. Nah, setelah ini bagaimana cara menghapusnya? Untuk menghapusnya kita tinggal klik delete. Nah, di sini kita akan diminta untuk konfirmasi atau persetujuan dari kita apakah untuk kolom ini atau untuk kolom ini apakah akan dihapus. Apakah akan dihapus. Nah, setelah itu kita coba klik OK, maka dia akan terhapus. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.